Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB, Universitas Pattimura, Unpati, memastikan akan menjatuhkan sanksi akademik kepada mahasiswa yang terlibat dalam aksi pembakaran, penikaman, maupun kerusuhan di lingkungan kampus. Dekan FEB Unpati, Profesor Teddy Kristianto Leasiwal, menegaskan bahwa meskipun laporan pidana terkait pengerusakan dan pembakaran fasilitas kampus dibuat oleh pihak universitas, namun, fakultas tetap akan menindak mahasiswa yang terlibat melalui mekanisme akademik. Ia menjelaskan, sejak awal pihak fakultas berupaya menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran aktivitas akademik di lingkungan FEB. Menurutnya, setelah insiden perkelahian antar mahasiswa yang terjadi saat kegiatan rapat kerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, DPMF, persoalan tersebut sebenarnya sudah ditangani oleh pihak universitas. Bahkan, upaya perdamaian antar pihak telah difasilitasi dan disaksikan langsung oleh aparat kepolisian. Teddy menambahkan, fakultas terus berupaya memastikan keamanan, ketertiban, serta kegiatan perkuliahan berjalan normal meski situasi sempat memanas. Ia juga menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hal yang lazim dalam kehidupan kampus selama dilakukan secara tertib. Menurutnya, mahasiswa memiliki hak untuk mengawal berbagai kebijakan atau proses di fakultas sebagai bentuk kontrol akademik. Namun, Teddy menekankan bahwa tindakan anarkis seperti pembakaran fasilitas kampus sudah tidak bisa ditoleransi. Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan pengerusakan dan pembakaran fasilitas kampus di FEB Unpati Ambon resmi dilaporkan ke pihak kepolisian. Sebanyak 15 mahasiswa dilaporkan atas insiden ricuh yang terjadi saat aksi demonstrasi pada Selasa, 3 Maret 2026. Laporan tersebut dibuat langsung oleh Wakil Rektor 3 Unpati, Nur Aida Kubangun, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polresta Ambon pada Rabu, 4 Maret 2026, siang. Laporan itu tercatat dengan nomor LPB 243/2026 SPKT Polresta Ambon, Polda Maluku tertanggal 4 Maret 2026. Kasih Humas Polresta Ambon, Ibda Janet Luhukai, mengatakan pihak kepolisian langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Akibat aksi anarkis tersebut, total kerugian ditaksir mencapai sekitar 67 juta rupiah. Sejumlah fasilitas kampus dilaporkan mengalami kerusakan berat, termasuk gazebo di halaman fakultas yang dibakar hingga hangus. Diketahui, insiden itu bermula dari aksi demonstrasi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, Komisariat Ekonomi dan Bisnis di lingkungan FEB Unpati. Flyer aksi yang beredar luas di media sosial menyebutkan demonstrasi tersebut merupakan aksi jilid kedua, dengan seruan terbuka kepada kader HMI Cabang Ambon untuk turun ke lapangan. Aksi awalnya diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap mahasiswa FEB Unpati, Datu Hussein Letsoin, yang menjadi korban penikaman dan masih menjalani perawatan di RSUP Leimena Ambon. Namun situasi berubah memanas sekitar pukul 15 WIB. Sejumlah massa diduga menyiram bensin ke tiang gazebo di halaman fakultas sebelum membakarnya. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dan video kejadian tersebut sempat viral di media sosial. Tak hanya pembakaran, sejumlah fasilitas kampus lainnya juga mengalami kerusakan. Kaca jendela pecah, papan informasi dirusak, hingga terjadi adu mulut dan kontak fisik dengan petugas keamanan kampus. Insiden tersebut juga mengganggu aktivitas mahasiswa lain yang sedang mengikuti perkuliahan maupun mengurus administrasi akhir studi. Ironisnya, aksi anarkis tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah adanya kesepakatan bersama insiden penikaman mahasiswa FEB Unpati yang ditandatangani pada 27 Februari 2026. Kesepakatan itu disaksikan langsung oleh Rektor Unpati, Freddy Leiwakabesi, serta Kapolda Maluku, Dadang Hartanto.
Dalam kesepakatan tersebut ditegaskan bahwa insiden penikaman merupakan tindak kriminal murni dan seluruh pihak sepakat menyerahkan proses hukum kepada kepolisian. Kampus juga berkomitmen memberikan pendampingan kepada korban serta bertanggung jawab atas proses perawatannya. Selain itu, semua pihak menyatakan komitmen untuk menahan diri serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus. Namun komitmen tersebut seolah terabaikan ketika fasilitas kampus justru menjadi sasaran aksi perusakan. Peristiwa ini menjadi sorotan publik di Maluku karena kampus yang seharusnya menjadi ruang akademik dan diskusi ilmiah justru berubah menjadi arena kekerasan. Kini publik menunggu langkah tegas aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi pembakaran dan pengerusakan fasilitas kampus di Unpati. Jadi memang fakultas ini tidak buat laporan. Fakultas ini kita hanya memastikan bahwa keamanan di Fakultas Ekonomi itu berjalan dengan baik. Kemudian juga kita memastikan bahwa perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi semenjak perkuliahan awalnya dari raker dan lain-lain itu semua sudah ditangani oleh pihak universitas dan sudah dilakukan komunikasi bersama dengan yang difasilitasi oleh Kapolda. Dan waktu itu kami pikir tidak ada lagi masalah. Kemudian kejadian yang ada ini, ya kita hanya melaporkan kepada pihak universitas ada demonstrasi di fakultas, mohon untuk bisa diperhatikan, itu saja. Untuk hal-hal yang keluar itu bukan lagi merupakan domain fakultas. Tapi kita memastikan, saya sudah menyampaikan kepada semua bahwa kita memastikan bahwa baik pelaku pembakaran, pelaku penikaman, atau yang membuat rusuh di Fakultas Ekonomi pada saat raker dan lain-lain itu akan diproses secara akademik di fakultas. Itu yang bisa kami lakukan, tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Patimura. Saya kira demonstrasi di Universitas Patimura khususnya di FEB ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Artinya ini untuk mahasiswa juga bisa mengawal setiap proses atau menjadi sebagai penyeimbang di fakultas maupun universitas. Tetapi kalau misalnya demonstrasi itu sudah menyasar kepada pembakaran dan lain-lain, itu bukan bagian kita lagi. Itu sudah universitas yang sebagai penanggung jawab seluruh aset universitas. Iya, hari ini sudah tadi barusan kami terima laporan di SPKT. Wakil rektor langsung melaporkan, membuat LP langsung ya. Untuk itu nanti kami akan tindak lanjuti. Untuk jumlah kerugian yang sudah disampaikan mungkin hari ini? Masih kami belum lihat kembali, nanti kami akan sampaikan kembali informasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.